warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dengan keadaan sehat dan bahagia. Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini adalah hari pertama kita bertemu dalam pelajaran matematika di kelas 5. Untuk itu, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama Mas Nanda, Mas Paulus, Mbak Melia, Mbak Retno, Mbak Novi, yang terakhir Mbak Nurul. Alhamdulillah, berarti hari ini semua hadir tentunya dengan keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan memasuki materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kalau di kelas sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu penjumlahan, apa itu pengurangan, sampai pembagian. Nah, kali ini kita akan menjumlahkan juga dan mengurangkan, tetapi pada bilangan pecahan, gitu. Nah, untuk itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah agar kita dapat mengidentifikasi dan melakukan operasi hitung pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, langsung saja sebelum kita memasuki ke materi, kalau Ibu tanya mana semangatmu, kalian menjawab ini semangatku. Sudah siap untuk belajar? Mana semangatmu, ini semangatku. Mana semangatmu, ini semangatku. Nah, kalau kalian sudah dirasa cukup semangat untuk melakukan pelajaran pada pagi hari ini, coba dibuka untuk buku siswa yang sudah Ibu berikan pada halaman pertama. Nah, di situ terdapat ada Edo dan Beni, tetapi mereka memiliki melon dengan bagian yang berbeda. Untuk Edo memiliki 1/3 bagian, dan untuk Beni memiliki 1/6 bagian. Nah, bisa dituliskan seperti ini ya anak-anak. Kita hari ini mau belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kembali ke pembahasan kita ya. Di situ Edo memiliki 1/3 bagian. Nah, dan Beni memiliki 1/6 bagian. Apabila bagian dari Beni dan Edo itu dijumlahkan atau ditambah, berapa hasilnya? Seperti itu kan? Nah, ini milik Edo dijumlah dengan milik Beni 1/6. Berapa hasilnya? Nah, kita akan menggunakan media untuk membantu kita menyelesaikan masalah di sini. Nah, media ini bernama jam pecahan. Mengapa dinamakan jam pecahan? Karena ini adalah untuk pembelajaran pecahan tentunya dan berbentuk seperti jam. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan. Ini ada lingkaran dan sudah dibagi ke beberapa bagian. Ada bagian 6 bagian, ada 3 bagian, ada 4 bagian, dan ada yang lainnya. Nah, di sini ada 1/3, berarti kita membutuhkan 3 bagian. Ini adalah 3 bagian, 1, 2, 3. 3 bagian ini kita pasangkan di sini. 1/3, artinya itu adalah 1 dari 3 bagian tersebut. Nah, kalau penjumlahan itu anak-anak panah
akan mengarah ke searah dengan jarum jam. Tetapi apabila pengurangan itu nanti berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini kita akan mencari 1/3, artinya 1 dari 3 bagian tersebut. Coba bisa kita arahkan 1. Nah, ini adalah gambaran dari 1/3 bagian. Kemudian kita jumlahkan dengan 6 bagian. Ini ada 6 bagian. Bisa kita pasangkan di sini. Kita mencari 1 dari 6 bagian tersebut. Kita arahkan 1. Nah, inilah hasilnya dari penjumlahan 1/3 dan 1/6. Ini hasilnya adalah kita hitung di 1/6-nya 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah 3/6. Mengapa demikian? Dan mengapa bisa sama hasilnya 3/6 dengan penyebut yang sama? Maksudnya, karena yang termasuk KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Bagaimana cara kita mencari KPK? Kita mencari kelipatan dari 3 dan 6. Kelipatan dari 3 adalah 3 itu sendiri, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 6 itu berapa? Kelipatan dari 6 adalah 6 itu sendiri, kemudian 12, kemudian 18, dan seterusnya. Jadi kita mencari kelipatan dari bilangan tersebut. Nah, kenapa 6 yang kita ambil? Karena untuk pecahan itu kita menggunakan KPK yang terkecil atau terendah, seperti itu. Nah, ini untuk penjumlahan. Bagaimana kalau untuk pengurangan? Mari kita bahas bersama. Kalau untuk pengurangan itu kita di situ tertulis bahwa ada contoh soal atau pembahasan mengenai pengurangan. Bisa dilihat di dalam buku siswa itu ada 1/4 dikurang 1/8. Hasilnya berapa? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ada 1/4 bagian, 1, 2, 3, 4, dan ada 1/8 dan ada 8 bagian. Nah, 1/4 kita masukkan seperti yang tadi, 1/4. Kemudian kita kurangkan 1/8. 1/8. 1/4 artinya itu kan bilangan yang positif. 1/4 di 4 bagian, bukan di 8 ya, di 4 bagian dulu. Nah, 1/4 bagian dari satu buah lingkaran adalah seperti ini. Kemudian dikurang. Kalau dikurang itu adalah artinya dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Dikurang 1/8. Kita lihat per 8 di depan sini. Kita kurang 1. Artinya naik 1 di 1/8. Nah, seperti ini. Hasil akhirnya adalah 1/4 dikurangi 1/8 adalah 1/8. Mengapa demikian? Karena KPK dari kelipatan dari 4 adalah 4 itu sendiri dikali 2, 8, lagi 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 8 adalah 8 itu sendiri, kemudian 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 dan 8. Yang kita ambil adalah yang terkecil atau terendah, itu adalah 8. Nah, jadi hasilnya adalah, hasil akhir tersebut adalah 1/8. Mengapa demikian? Karena apabila penyebutnya 8, 4
4 untuk menuju ke 8 itu dikali 2. Artinya pembilang di atas juga harus dikali 2. Berarti di sini 2. Ini tetap karena penyebutnya sama. 2 kurangi 1, 1/8. Inilah hasil dari 1/4 dikurangi 1/8. Dan masih semangat? Nah, kalau masih semangat, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 siswa. Nah, kita akan melakukan think, pair, and share. Artinya think itu berpikir. Nah, kalian nanti berpikir secara mandiri. Kemudian pair, nanti kalian berdiskusi dengan teman sekelompok. Dan share, nanti kalian menyampaikan hasil dari diskusi kalian di depan kelas atau nanti Ibu yang menyampaikan ya. Nah, coba dilihat di lembar kerja yang sudah Ibu bagi. Nah, di situ bisa kalian diskusikan. Nah, sudah selesai semua ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah membawa hasil dari kelompok Mbak Novi dan Mbak Nurul. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk yang nomor 1, hasil dari 1/2 dikurangi 1/3 adalah berapa? Nah, benar. Di sini Mbak Novi dan Mbak Nurul juga menjawab 5/6. Mengapa demikian? Karena kalau di sini Mbak Nurul dan Mbak Novi menuliskan karena KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, benar sekali. KPK dari 2 dan 3 adalah 6 karena bilangan yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3 itu adalah 6. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulan dari LKS ini adalah kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke operasi hitungnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, coba kalian buka pada lembar evaluasi. Nah, di situ ada soal terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Coba dikerjakan, nanti dikumpulkan, dan akan Ibu koreksi. Baik, sudah mengumpulkan semua ya? Nah, kalau sudah mengumpulkan pekerjaannya, nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada pertanyaan untuk pelajaran pada pagi hari ini? Kalau tidak, kita akan menarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini? Nah, kesimpulannya adalah seperti yang sudah dikemukakan tadi di dalam pengerjaan LKS. Jadi sebelum kita melakukan operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan, alangkah baiknya kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK. Nah, kalau sudah KPK-nya sudah sama, bisa kita melakukan operasi hitung tersebut. Gitu ya. Tadi Mbak Nurul dan Mbak Novi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu dan sudah mau memberikan jawabannya untuk dibahas di depan kelas. Nah, ini ada penghargaan. Nanti bisa Ibu berikan di belakang ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup, jangan lupa belajar dan terus belajar. Pertemuan besok kita akan melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam belajar. Untuk itu, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.